Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sofnita, biasa dipanggil Nita, salah satu pemilik dari Sasadu Letter yang domisili di Bandung. Awal mula Sasadu didirikan di masa pandemi. Jadi ketika pekerjaan konsultan sudah berkurang gitu, lalu kita berpikir bagaimana membangun suatu bisnis yang berkelanjutan. Pilihan kita sebenarnya untuk produk kulit itu secara tidak sengaja karena teman dari suami minta dibikinkan produk tas kulit yang unik, artistik, tapi bisa bagus dipakai hangout dan ke kantor gitu. Lalu kita berpikir kenapa tidak membangun bisnis produk kulit. Produk kulit yang kita bikin kita namakan brandnya Sasadu. Sasadu itu konsep yang menurut kami adalah konsep yang memiliki makna yang dalam dari budaya Sunda, yaitu kalau orang ingin curhat pada Allah, dia disebut misalnya ada masalah atau apa, dia akan melakukan sasadu pada Allah. Lalu kalau suatu saat dia bermasalah atau salah dengan teman, lalu menjelaskan ke temannya apa alasan mereka berbuat kesalahan, itu juga adalah sasadu. Jadi awal kita membangun usaha juga lebih banyak sasadu ke Allah dan ke teman-teman juga, sehingga itu jadi sasadu itu memiliki makna yang spiritual dan horizontal. Jadi menurut kita kata Sasadu itu untuk brand itu kuat sekali. Lalu tagline dari brand Sasadu adalah unique and artistic bag. Jadi produk Sasadu harus unik, harus artistik, jadi punya cita rasa seni dan berkualitas bagus dari segi bahan dan jahitan. Kenapa kita menganggap produk Sasadu harus unik dan artistik itu karena kita mengangkat selain dari memproduksi produk-produk kulit yang full kulit yang seperti ini yang full kulit sapi, kita juga memproduksi kulit dikombinasikan dengan kulit ekoprint pewarna alam atau tenun yang diproduksi oleh NTT, misalnya oleh penenun-penenun di NTT. Cita-cita kita suatu saat bagaimana produk Sasadu itu menjadi miniatur bagi miniatur tenun-tenun yang ada di Indonesia di dalam produk tas, dompet. Jadi tenun-tenun yang di Indonesia, terutama tenun ikat yang ada di banyak wilayah Indonesia, itu bisa dipakai dalam produk Sasadu, sehingga orang bisa melihat miniatur Indonesia di brand Sasadu. Termasuk juga artisan-artisan. Jadi kita memilih ekoprint kulit juga kita pilih teman-teman artisan ekoprinter yang ada di beberapa wilayah di Indonesia yang punya karakter-karakter kuat, karyanya kuat, sehingga dia akan memperkuat produk Sasadu itu sendiri. Pilihan yang kita ambil dalam membuat desain produk gitu selama ini tidak full tenun, tidak full ekoprint, tapi kita mengkombinasikan secara pas antara kain tenun dengan kulit ekoprint dengan kulit sapi, sehingga kulit sapi kualitas ekspor yang bagus gitu tetap akan jadi lebih cantik. Jadi kombinasi itu untuk mempercantik produk, memperkuat produk. Konsep yang mendasar salah satu prinsip yang mendasar bagi Sasadu adalah membuat produk kulit yang kualitas bagus dari segi bahan dan jahitan. Lalu dengan harapan masyarakat atau pemesan-pemesan kami mendapatkan produk yang berkualitas bagus tapi harga terjangkau dari segi kualitasnya. Nah, selama ini untuk mendapatkan produk yang kualitas bagus dari segi bahan dan jahitan, berarti kami harus bekerja sama dengan banyak orang yang akan untuk bersinergi membesarkan Sasadu, mulai dari pemasok kulit kualitas ekspor, lalu
penjahit kulit yang punya pengalaman besar, pengalaman yang lama dalam menjahit kulit, dan kualitas jahitannya bagus, dan dia yang paling penting dia bisa membuat pola apapun bentuk tas, dompet yang akan dibikin. Lalu kerjasama juga dengan teman-teman artisan eco printer. Jadi kami membeli kulit eco print lembaran ke mereka, memesan, dan biasanya kami tuliskan juga, kami membeli dari karya mereka. Jadi tetap senimannya kami sebut kalau di media sosial kami gitu. Lalu kerjasama dengan penenun, biasanya tidak langsung dengan penenun, tapi dengan galeri-galeri yang menjual hasil tenun dari NTT. Lalu kemarin mulai mencoba membeli kain tenun dari Baduy atau tenun teman-teman ada yang punya lurik pohon alam ingin juga bekerja sama dengan kami. Jadi sebenarnya konsep Sasado itu mungkin sangat dekat dengan program Silih Tulungan ini gitu. Artinya di masa pandemi kita itu bisa membangun sinergi karena di masa pandemi tukang jahit kami setahun lebih gitu, awal-awal pandemi dia dirumahkan. Lalu dia akhirnya bisa bekerja sama dengan kami dan dia bisa hidup, dapurnya mengepul lagi gitu. Jadi dia tidak nganggur lagi gitu. Dan dari usaha ini sebenarnya kita membangun kerjasama yang kuat dan membangun kepercayaan. Kami merasa Sasado itu adalah tidak cuma sekedar bisnis, tapi juga menjadi bagaimana sarana untuk saling membangun relasi, membangun kepercayaan, dan membangun kerjasama yang baik antar beberapa elemen yang membuat produk ini. Pola pemasaran yang kami lakukan selama ini sebenarnya sangat berbeda dengan pola pemasaran pada umumnya. Kami jarang menjual barang secara langsung. Jadi saya dan suami suka bercerita di Facebook. Kita suka menulis dan kita menulis tentang brand, kita menulis tentang Sasado, proses Sasado, bagaimana membangun kepercayaan diri, bagaimana kisah penjahit, segala macam kita bercerita bahwa Sasado itu tidak cuma sekedar bisnis, dan ternyata itu membuat daya tarik tersendiri bagi teman-teman pemesan produk Sasado, karena mereka merasa komunikasi terbangun relationship yang bagus. Jadi kita lebih banyak bercerita di storytelling. Lalu selama ini kita lebih banyak custom yang dilakukan. Jadi pemesan mengirim produk, contoh produk atau foto produk, lalu kita bikinkan polanya. Jadi kita jarang ready stock produknya, dan itu akhirnya membuat mereka merasa seperti dilayani secara personal, sehingga produk yang dihasilkan sesuai karakter mereka, baik warna atau model atau pilihan kombinasi atau full kulit. Dan selama ini mereka merasa lebih banyak di luar ekspektasi mereka hasil-hasil yang mereka dapat gitu, sehingga banyak sekali teman-teman yang jadi brand evangelist dari produk Sasado. Mereka mengirimkan foto atau mereka banyak mengupload foto-foto tas di media sosial mereka sendiri. Ada satu orang bisa 3 kali menuliskan di media sosialnya tentang tas yang dia miliki dari Sasado, dan itu bagi kami bersyukur sekali untuk mempromosikan produk Sasado. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh program podcast Silih Tulungan. Kami dari Sasado berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan ini, sehingga apa yang kami ceritakan tadi bisa jadi inspirasi untuk teman-teman UMKM semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.